Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sekarang kita akan membahas mengenai grafik fungsi trigonometri. Di bab sebelumnya kalian telah mempelajari cara menggambar grafik fungsi, bahwa untuk menggambar grafik fungsi itu diperlukan lebih dari satu titik. Nah, untuk trigonometri juga sama. Di sini kita akan melihat seperti apa grafik fungsi sin, cos, dan tan. Nah, pada perbandingan trigonometri di pertemuan sebelumnya, kita telah menentukan nilai perbandingannya dari sudut 0 derajat sampai 360. Nah, untuk menggambar grafik itu sendiri, minimal kalian bisa menentukan dari sudut 0 derajat, 90, 180, 270, dan 360. Itu minimalnya. Tapi kalau mau dilengkapi dengan sudut 30 derajat, 45, 60, itu diperbolehkan. Justru lebih bagus gitu. Nah, dari nilai yang kita peroleh di mana misalkan pada sumbu horizontal atau sumbu X di sini kita isi dengan sudut. Bisa dalam derajat ataupun dalam pi radian. Nah, untuk nilai 0 derajat, sin 0 derajat itu hasilnya 0. Berarti kita beri titik di sini. Lalu 30 derajat itu setengah, 91, 180, 0. Nah, bisa kita hubungkan titik-titiknya nanti. Maka akan terbentuk seperti ini. Ada satu gunung dan satu lembah. Dan untuk nilai karakteristik sin X itu sendiri, ini memiliki nilai maksimum. Maksimumnya di sini positif 1, minimumnya di sini negatif 1. Dan memiliki satu periodenya itu 360 derajat. Nah, yang dimaksud dengan periode itu jangkauan untuk mencapai satu gunung dan satu lembah itu diperoleh dengan sudut 360 derajat gitu. Nah, amplitudonya itu 1. Dari mana diperolehnya? Amplitudo itu merupakan jarak terjauh titik pada fungsi terhadap garis horizontalnya. Garis horizontalnya itu sumbu X. Yang ini. Terjauhnya di sini. Ini jaraknya 1 kan? Coba lihat ke sumbu Y. Dari sini ke sini itu jaraknya 1. Ini juga 1. Jadi nilai amplitudonya adalah 1. Untuk fungsi cos, nah coba kalian lihat perbedaannya. Untuk cos bentuknya seperti ini. Untuk sin seperti ini. Langkahnya sama seperti tadi. Kita plot titik-titiknya di mana nilai pada sumbu X-nya itu berupa sudut dan Y-nya berupa angka. Nah, kalau misalkan mau ditulis dari 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3 juga boleh. Tapi minimal ada sudut 0, 90, 180, 270, sama 360. Untuk cos ini memiliki kesamaan dengan sin, yaitu nilai maksimumnya 1 dan minimumnya negatif 1. Bedanya kalau sin, nah yang tadi, sin itu dimulainya dari 0. Tapi kalau cos, dia dimulainya dari angka 1. Periodenya sama, sin sama cos itu 360 derajat. Dan amplitudonya juga 1. Itu untuk nilai cos. Nah, untuk tangen, nah bentuknya seperti ini. Tan 0 derajat itu hasilnya 0, berarti ada di sini. Tan 30 sepertiga akar 3 berarti ada di sekitar sini. Tan 45 nilainya 1, 60 itu akar 3, 90 nilainya terdefinisi. Tinggal kita gabungkan titik-titiknya. Nah, kalaupun dilanjut untuk yang garis merah ini nggak akan menyentuh yang 90 derajat gitu. Garis 90 derajat. Jadi terus aja mendekati tapi tidak pernah nobros ataupun pas gitu. Untuk nilai 135 sampai 225 tinggal kita plot lagi. Ada di sini, sini, dan di sini. Kita hubungkan. Nah, karena ke 90 tadi tata definisi berarti ke bawahnya juga ini mendekati. Dan 270 ini sama tata definisi, berarti ke sini juga mendekati. Nah, tinggal di plot seperti itu. Karena ini ujung-ujungnya itu nggak jelas berakhirnya di mana. Untuk yang negatif maupun yang positif, sehingga untuk fungsi tan, itu dia tidak memiliki nilai maksimum dan minimum. Nah, periodenya
periode untuk nilai tan itu berbeda dengan sin dan cos. Kalau sin dan cos itu 360 derajat, tapi kalau tan itu 180 derajat. Nah, seperti ini, satu kurva utuh itu dari 90 sampai 270. Dari sini ke sini ini sebesar 180 derajat. Nah, sekarang kita akan menggambar grafik fungsi untuk sin, cos, atau tan. Nah, untuk fungsinya sendiri ini boleh diganti, boleh sin, boleh cos, boleh tan. Dengan keterangan ini bentuk umumnya A sin kx. Bisa juga A cos kx, A tan kx. Nah, A ini merupakan amplitudenya, K itu digunakan untuk mencari periode. Kalau sin di sini 360 dibagi K. Cos juga sama, tapi kalau tan fungsinya di sini 180 dibagi K. Nah, kita akan menggambar untuk grafik fungsi sin seperti ini kan tadi. Bagaimana kalau fungsinya menjadi 2 sin X? Terdapat perbedaan amplitudo, bilangan di depannya. Amplitudonya menjadi 2 kali lipatnya. Berarti kurvanya atau grafiknya itu menjadi lebih panjang secara vertikal gitu. Kalau kalian boleh menggunakan grafik fungsi dasar yang ini tinggal diperpanjang aja, yang asalnya di 1 berarti di sini jadi 2. Sama juga halnya kalau misalkan 4 sin X. Berarti ada di angka 4 puncaknya. Dari 0 tarik ke angka 4, kembali lagi ke 0, ke negatif 4, nanti ke 0 lagi. Kalau misalkan 3 sin X sama berarti ke angka 3, 0, negatif 3, ke 0 lagi. Ataupun boleh menggunakan cara manual, misalkan seperti ini. Nilai sin 90 itu kan 1. 1 dikali 2 hasilnya 2. Berarti untuk 90 derajat hasilnya 2. 180. Sin 180, 0 dikalikan 2 hasilnya 0. Berarti di sini. Nanti tinggal digabungkan. Boleh seperti itu. Beda lagi kalau misalkan Y sama dengan sin 2X. Nah, sekarang periodenya yang berubah. Kalau yang awal itu satu periodenya 360, tapi kalau yang ini 360 dibagi 2, yaitu sebesar 180 derajat. Jadi satu bukit, satu lembah dicapai hanya dengan sudut sampai 180 derajat. Nah, jadi seperti dirapatkan gitu grafiknya. Jadi yang asalnya satu gunung itu dari 0 sampai 180, sekarang dari 0 sampai 90. Jadi ke sini ada 2 gunung dan 2 lembah gitu. Nah, bisa juga secara manual. Misalkan kita ambil sudut 0 derajat. Berarti 2 kali 0, 0, sin 0 hasilnya 0. Berarti ada di sini. Lalu misalkan 45 derajat. 2 kali 45 itu 90. Sin 90, 1. Berarti yang tadi 45 derajat hasilnya 1. Kalau yang 180 di sini berarti tinggal disubstitusikan lagi. Maka akan diperoleh grafik fungsi seperti yang garis hijau yang ini. Nah, dan satu lagi, gimana kalau bentuknya sin setengah X? Nah, kalau setengah X, itu kita lihat ini. Periodenya tinggal 360 dibagi setengah, yaitu 720. Berarti satu bukit dan satu gunung dan satu lembah itu akan dicapai dengan sudut 720 derajat. Satu periodenya. Nah, tinggal kita gambar seperti tadi. Misalkan 90 derajat, setengah kali 90, 45. Berarti si X-nya saat 90 itu sama aja dengan nilai saat 45 derajat. Yaitu setengah akar 2 di sini. Kalau kita ambil di sini 180 derajat, berarti setengah kali 180 derajat itu 90. Berarti sama aja dengan sin 90 hasilnya 1. Berarti saat 180 derajat hasilnya 1. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini amplitudonya semakin besar, grafik fungsinya semakin meninggi. Tapi kalau di sini ke periode, semakin besar nilai K, maka grafiknya akan semakin rempet gitu. Tapi kalau semakin kecil, ini kan setengah. Semakin kecil, maka grafiknya akan semakin ketarik secara horizontal gitu, jadi melebar.
kalaupun sepertiga X ini akan lebih lebar lagi dari yang garis ungu ini. 1/4 X akan lebih lebar lagi garisnya. Gitu. Untuk sin, cos, dan tan juga sama untuk caranya seperti itu. Nah, sekarang kita akan menentukan fungsi, ini malah diketahui grafiknya. Untuk sudutnya bisa dalam radian seperti yang ini. Nah, untuk mengeceknya tinggal kalian lihat. Di sini dia memiliki amplitudo setengah. Berarti bilangan paling depannya adalah setengah. Antara A, B, dan C. Itu jawabannya. Sekarang kita lihat apakah dia sin atau cos. Untuk sin itu dimulai dari 0. Sin itu. Tapi untuk cos dimulai dari 1. Berarti nggak mungkin kalau sin. Karena kalau dikalikan 0 berapapun pasti akan bernilai 0 gitu. Kalau sinnya kita ganti x-nya dengan 0. Berarti setengah kali 0, 0. Sin 0, 0 dikali setengah tetap 0. Berarti bukan yang A. Yang B, 2 kali 0, 0. Sin 0 bukan juga. Berarti bukan grafik fungsi sin. Jadi nanti diperoleh jawaban yang benarnya itu adalah untuk yang C. Nah, ini jawaban yang benarnya. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Langkahnya sama seperti tadi. Kita lihat amplitudonya. Di sini jaraknya 2, berarti bilangan paling depannya 2. Antara A, C, dan E. Nah, misalkan yang ini tidak dimulai dari 0, tapi grafiknya digeser. Boleh kalau seperti itu. Ini digeser sekian derajat. Kita lihat amplitudenya aja dulu. Nah, lalu kita tinggal cek. Kalau diganti dengan, ini kan pi per 2 itu sebesar 90 derajat. Kalau kita ganti 90 derajat dikurangi 90, itu hasilnya 0. Sin 0 dikalikan 2, hasilnya 0. Wah, ternyata benar ada di sini. Sekarang kita cek kalau misalkan 180 di sini. 180 dikurangi 90 itu hasilnya 90. 90 sin 90 itu kan 1. Kalau dikalikan 2 hasilnya positif 2. Tapi pas di sini itu hasilnya negatif 2. Pasti bukan jawabannya. Jadi yang A bukan. Kita cek yang C. 2 sin X plus pi per 2. Kalau kita substitusikan yang ini, pi per 2 tambah pi per 2, itu sebesar pi atau 180 derajat. Jadi 2 dikali sin 180 itu hasilnya sama aja dengan 2 dikali 0, yaitu 0. Berarti ada di sini, benar. Kita cek untuk yang lainnya, 180 tambah 90. Berarti 2 dikali sin 270. Sin 270 itu kuadran 3, nilainya negatif. Negatif 1, berarti 2 kali negatif 1 hasilnya negatif 2. Oh, ternyata benar. Ini ada di sini. Jadi bisa kemungkinan yang C. Kalau yang D, kita coba ambil contoh. Kalau yang D benar nggak? 2 kali, misalkan kita ambil yang ini, 90. 2 kali 90, 180 ditambah 90. Jadi 270. Sin 270 negatif 1 dikali 2, negatif. Sedangkan di sini 0. Pasti jawabannya bukan A, bukan juga E. Sehingga jawaban yang benar adalah yang C. Nah, silakan dipahami jika ada yang kurang dimengerti. Nah, untuk fungsinya sendiri, itu bentuk umumnya bisa seperti tadi, A sin KX, ataupun dia memiliki bilangan lain ditambah konstanta. Dimana kalau di sini, B-nya itu dalam derajat, ataupun dalam pi gitu, dalam radian. Sedangkan untuk C ini berupa angka, misalkan di sini plus 1 atau min 1 dan lain sebagainya. Untuk periodenya sama seperti tadi. Nah, untuk yang nomor terakhir kita akan menentukan nilai maksimum, minimum, periode, dan amplitudo. Untuk yang ini, bentuknya sama seperti yang di slide sebelumnya. Nah, untuk mencari nilai maksimum itu diperoleh dari nilai mutlak A ditambah C. Sedangkan minimum negatif dari nilai mutlak A tambah C. A-nya di sini bilangan paling depan. Itu negatif 2. Berarti negatif 2
Ini kita cari nilai mutlaknya ditambah negatif 7. Nilai mutlak dari negatif 2 itu positif 2 ditambah negatif 7 hasilnya negatif 5. Sedangkan untuk yang minimum, ini dikalikan negatif. Negatif kali nilai mutlaknya yaitu 2, jadi negatif 2 ditambah negatif 7. Hasilnya negatif 9. Jadi maksimumnya di negatif 5 dan minimumnya di negatif 9. Untuk periode, nah kita tinggal cari yang ini. Karena di sini fungsi cos berarti 2pi per K. K-nya di sini 3. Berarti tinggal 2pi dibagi 3. Atau 360 derajat bagi 3, yaitu 120 derajat. Dan untuk amplitudo, ini bisa dicari dengan setengah dari hasil pengurangan nilai maksimum dikurangi minimum. Maksimumnya negatif 5 dikurangi negatif 9, berarti sama aja dengan negatif 5 tambah 9, yaitu positif 4. Setengahnya dari 4 yaitu 2. Nilai amplitudonya adalah 2. Nah, khusus amplitudo ini bisa menggunakan cara cepat, yaitu kita mencari dengan menentukan nilai mutlak dari A. A itu sendiri kan amplitudo. Karena amplitudo itu jarak, karena jarak itu tidak ada yang negatif. Negatif hanya untuk menentukan arahnya saja. Sehingga nilai amplitudonya, nilai mutlak dari negatif 2 yaitu positif 2, sama dengan cara yang tadi. Nah, sekian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.